R. Buckminster Fuller. Salah seorang tokoh idola saya adalah Dr. R. Buckminster Fuller. Dr. Fuller lah yang menciptakan istilah ephemeralization, yang artinya melakukan banyak hal dengan sedikit upaya. Isinya terdiri dari hal-hal berikut: proses ephemeralisasi, ilmu pengetahuan yang makin meningkat. Ini suatu saat nanti pasti akan menuntaskan banyak hal dengan sedikit kerja, sehingga kita dapat terus mempertahankan kehidupan umat manusia. Dr. Fuller merangkul sepenuhnya konsep menyelesaikan banyak hal dengan sedikit kerja, sampai-sampai dia membaktikan hidupnya untuk menemukan dan menciptakan berbagai alat dan teknik demi memenuhi kebutuhan manusia untuk hidup yang lebih baik. Inilah yang dia gambarkan sebagai melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan orang lain hanya dengan alasan mementingkan diri sendiri. Saya membaktikan diri untuk membuat dan mengembangkan alat-alat yang akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan wajib manusia dengan cara yang lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih efisien, bahkan dengan cara yang tidak terbayangkan atau akan ditolak oleh masyarakat sekalipun. Zero is the hero. Bayangkan diri Anda adalah seorang biarawan Italia yang hidup di abad ke-8, kira-kira tahun 1000 Masehi. Tugas Anda adalah mengalihkan, bukan mengalihkan yang seperti itu. Jangan lupa, Anda seorang biarawan, seorang saudagar yang memerlukan keahlian. Anda membawa perhitungan yang ingin dilaporkannya. CDXXX1V dikali 1X. Tentu Anda tidak menggunakan sistem angka Arab, karena sistem ini belum diperkenalkan ke Eropa saat itu. Dan kalkulator tangan yang biji-bijinya Anda susun maju mundur ditemukan 1000 tahun sebelumnya. Baiklah, apa jawaban dari perkalian tadi? Ingat, tugas yang disodorkan tadi itu relatif gampang. Saudagar itu bisa saja memberi Anda persoalan yang lebih sulit dibandingkan aritmatika kelas 4. CDXX1 dikali 1X sama dengan M CCCCXL dikurang M dikurang CDXXX 1V sama dengan M D CCCCCV F1, atau persisnya M C M F1. Tapi jangan khawatir, bila bantuan segera datang tengah memacu onta mereka melalui gurun-gurun pasir. Itulah orang-orang Arab yang bertetangga dengan umat Islam di sebelah timur. Mereka telah meminjam dari tetangga mereka di timur India bentuk penomoran Hindu yang membuat semua konsep yang sama sekali baru. Angka 0. Akhirnya setelah beratus-ratus tahun, matematika baru menyebar ke Eropa tatkala risalah-risalah matematika berbahasa Arab dan Hindu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad 11. Tak diragukan lagi, penyederhanaan ini telah merevolusi secara gampang dan mudah dalam soal hitung-menghitung. Sekarang, saudagar cinta tidak perlu lagi minta bantuan pada Anda, seorang biarawan, sehingga Anda punya waktu lebih banyak untuk berdoa. Dia dapat mengalihkan 434 dengan 9 sendirian. 434 kali 9 sama dengan 3906. Hasil yang lebih diperoleh dari kerja yang sedikit. Dalam kasus ini, banyak hal yang bisa diselesaikan dengan satu ketiadaan, 0. Dunia digital. Komputer telah membuat lompatan besar bagi manusia dengan lebih menyederhanakan penomoran Arab Hindu. Sekarang segalanya dapat dikerucutkan menjadi 1 dan 0. Kata-kata, foto, suara, musik, bunyi, gambar, film. Sekali lagi, benar-benar yang sedikit menghasilkan banyak. Kemalasan orang Jerman. Pernahkah
Bahkan Anda mendengar komandan tentara Jerman yang merayakan dan memberi imbalan pada kemalasan. Pertanyaan bodoh macam apa nih? Mungkin begitu pikir Anda. Melihat kemajuan industri di seluruh populasi Jerman sejak dulu kala, mustahil ada komandan macam begitu. Namun ternyata dia benar-benar ada. Anomali, tapi nyata adanya. Dia seorang tokoh penting. Dialah Jenderal Helmut von Moltke yang menjabat pimpinan staf jenderal sejak 1858 sampai 1888. Di bawah kepemimpinannya, militer Jerman menjadi contoh bagi seluruh tentara modern. Jenderal von Moltke membagi seluruh prajuritnya menjadi 4 jenis sesuai dengan ciri-ciri mental dan fisik mereka. Bermental bodoh dan secara fisik pemalas, bermental cerdas dan secara fisik gesit, bermental bodoh namun secara fisik gesit, dan 4. Bermental cerdas namun pemalas. Prajurit yang secara mental maupun fisik pemalas diberi tugas-tugas yang sederhana, rutin, dan tidak menantang. Prajurit yang secara mental cerdas dan secara fisik gesit dinilai von Moltke selalu terobsesi dengan manajemen mikro, dan karenanya akan jadi pemimpin yang payah. Karenanya dia tidak pernah mempromosikan prajurit dari tipe ini menjadi komandan staf jenderal Jerman. Prajurit yang secara mental bodoh namun secara fisik gesit dianggap von Moltke berbahaya. Menurutnya mereka berjalan dan berbicara serampangan sehingga butuh ekstra pengawasan karena mereka bisa menciptakan masalah yang tak akan bisa diperbaiki. Prajurit-prajurit ini selalu jadi biang masalah dan lebih baik dipecat. Prajurit yang secara mental cerdas namun secara fisik pemalas, pahlawan kita, adalah jenis prajurit yang menurut von Moltke layak menduduki jabatan pucuk pimpinan. Mengapa? Karena dia cukup pintar untuk melihat apa yang harus dilakukan, namun karena dimotivasi oleh kemalasan, pasti akan berusaha menemukan cara yang paling ringkas, singkat, dan mudah untuk menuai keberhasilan. Dan tentu saja prajurit macam ini tidak pernah mau disibukkan dengan detail-detail remeh dan lebih memilih mendelegasikannya kepada si rajin luar biasa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. No pain, no gain. Siapa yang menganut slogan absurd ini? Jawabannya adalah atlet angkat beban. Dan apa imbalan yang menanti orang yang dengan tekun menerapkan filosofi ini dan mencoba berusaha keras, banting tulang jam demi jam, hari demi hari, tahun demi tahun, dia mendapat kekuatan untuk mengangkat beban yang lebih berat. Jadi sekarang dia bisa mulai menderita lagi dan lagi. Bab selanjutnya, menemukan pengungkit yang dengannya kita dapat menyelesaikan lebih banyak dengan usaha yang lebih sedikit adalah kunci keberhasilan. Dalam bab selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menemukan pengungkit itu dan di mana Anda bisa menemukan kunci kesuksesan Anda. Setelah itu kita akan menghapus kerja keras selama-lamanya. Anda tidak perlu lagi banting tulang memeras keringat. Bab 4. Bagaimana meraih kesuksesan tanpa bekerja. Bagian 1. Kesenangan dan permainan. Lalu bagaimana cara hidup yang benar itu? Hidup harus dijalani sebagai permainan. Harap jangan salah paham dengan saya. Pada hakikatnya saya tidak menantang kerja. Saya cuma alergi dengan kerja. Berpikir tentang kerja saja sudah membuat muka saya cemberut, nyali saya ciut, perut saya mengejang, dan otak saya langsung berputar mencari cara menghindarinya. Tapi memang seperti itulah saya. Jika Anda tidak keberatan mengerjakan apa yang oleh orang lain juga ingin mereka lakukan dan memperoleh manfaat dari situ, maka saya juga tidak keberatan. Namun jika Anda menginginkan jenis kesuksesan di mana Anda menjalani hidup sesuai dengan keinginan Anda, di mana Anda dihargai dan dipuji, di mana para wartawan
berburu kesempatan untuk mewawancarai Anda, maka berhati-hatilah karena tidak ada pekerjaan jenis apapun yang akan memberikan semua itu kepada Anda. Yang benar-benar Anda perlukan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan. Untuk mencapai tingkat kesuksesan yang berlimpah itu, Anda harus mengerti arti dan nilai permainan, gelak tawa, dan kekonyolan. Anda harus memahami nilai bermain. Anda perlu memahami bahwa ketika permainan meningkat, begitu pula dengan besarnya kesuksesan yang akan diperoleh. Sebaliknya, ketika permainan melorot artinya kerja meningkat, maka membayangkan apa yang akan terjadi saja sudah membuat kita stres, apalagi mengungkapkannya dengan kata-kata. Kesimpulannya, berhentilah bekerja dan mulailah bermain segera. Ini tidak lantas berarti Anda harus mengundurkan diri dari pekerjaan Anda atau langsung hengkang dari bisnis atau karir Anda sekarang. Maksudnya, Anda harus berhenti bekerja, menyelesaikan pekerjaan Anda, dan mengubahnya jadi permainan. Pekerjaan sekedar mengucapkan kata yang tak menyenangkan ini saja membuat saya tersiksa. Anda harus menyenangkan. Kesenangan yang murni dan absolut. Pekerjaan, saya mengucapkannya lagi. Anda mesti melahirkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Jika tidak atau memang tidak bisa, saya sarankan agar situasi tak menyenangkan ini segera menjadi pemandangan terakhir Anda. Pemandangan terakhir yang Anda lihat menghilang dengan cepat di kaca spion Anda. Individu atau perusahaan manapun yang ingin sukses gemilang harus benar-benar mempertimbangkan konsep ini. Untuk itu, permainan harus menjadi satu-satunya hal yang harus ditanggapi serius. Permainan di tempat kerja bukanlah hal yang konyol dan main-main, seperti anggapan orang-orang yang menyeraukan agar Anda bekerja keras. Sebaliknya, permainan memiliki nilai praktis yang tidak sedikit. Kita akan memahami bahwa permainan adalah dasar bagi kesuksesan individu maupun perusahaan. Permainan membiarkan pikiran mengalir tanpa hambatan, bereksplorasi, bereksperimen, bertanya, mengambil risiko, bertualang, mencipta, menemukan, dan menuntaskan tanpa khawatir akan ditolak atau tidak disetujui. Maka bisnis yang memandang permainan sebagai sikap yang tidak profesional atau tak pantas atau tak berharga atau salah tempat justru telah melumpuhkan proses kreatif dan progresif. Ini sama seperti ikut lomba lari dengan sebelah kaki terjebak di dalam ember. Dari pengalaman pribadi terlibat langsung dengan siklus kehidupan bisnis saya sendiri, saya tahu apa yang mempercepat laju pertumbuhan dan apa yang menyebabkan pembusukan. Kesenangan menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan, celah menyebabkan kanker. Bersenang-senang adalah jalan tercepat mencapai tujuan, karena kesenangan adalah tujuan itu sendiri, setidaknya salah satu dari sekian banyak tujuan. Maka bersenang-senanglah, bermain-mainlah dengan segala sesuatu, bermain-mainlah dengan benda, bermain-mainlah dengan ide, bermain-mainlah dengan mesin, bermain-mainlah dengan sesama rekan sejawat, bermain-mainlah dengan pelanggan, bermain-mainlah dengan kata-kata, bermain-mainlah dengan makanan, bermain-mainlah dengan pabrik, bermain-mainlah dengan cat, bermain-mainlah dengan akademisi, bermain-mainlah dengan uang, bermain-mainlah dengan ilmu pengetahuan, bermain-mainlah dengan teknologi, bermain-mainlah dengan komputer, bermain-mainlah dengan anak-anak, bermain-mainlah dengan teman, bermain-mainlah dengan nenek, dan seterusnya. Pokoknya, bermain-mainlah dengan apa yang sedang Anda kerjakan sekarang. Saya yakin kalau semua itu tidak menyenangkan, berarti Anda menyanyiakan kesempatan Anda untuk sukses. Sekarang saatnya untuk sesuatu yang beda. Seumur hidup, sejauh yang bisa saya ingat, saya dikelilingi orang-orang yang menyarankan saya agar jadi dewasa dan mulai punya tanggung jawab. Sekarang saya ingin katakan pada Anda, kalau mereka itu keliru, sama sekali keliru. Hal-hal bermanfaat yang telah saya lakukan justru berasal dari permainan. Terry Gilliam, animator Monty Python Flying Circus 1940.